Hello everyone, annyeonghaseyo yorobun. Perkenalkan, nama saya Clara Septiana dari Prodi Farmasi Stikes Prima Indonesia. Saya di sini akan mempraktekkan dan menjelaskan bagaimana cara tahapan pengolahan Simplicia dari daun jarak. Mari kita simak video tersebut. Tapi sebelum simak dan menonton videonya, jangan lupa like, komen di bawah ini, dan subscribe. Terima kasih. Menurut Departemen Kesehatan RI, Simplicia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun. Dan kecuali dinyatakan lain, umumnya berupa bahan yang tidak dikeringkan. Simplicia terbagi menjadi 3 jenis, yakni Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia mineral. Simplicia daun jarak pagar termasuk Simplicia nabati dan tanaman jarak pagar Jatropophycus. Merupakan salah satu tanaman dari famili Euphorbia-Chiae yang tumbuh di negara beriklim tropis dan subtropis. Tanaman ini dimanfaatkan masyarakat sebagai obat tradisional, di samping sebagai bahan bakar dan minyak lemas. Tanaman jarak pagar berupa perdu dengan tinggi 1-7 meter. Bercabang tidak teratur, batangnya berkayu, selindis, dan dapat mengeluarkan getah. Jarak pagar merupakan jenis tanaman yang tahan terhadap kekeringan sehingga tahan hidup di daerah dengan curah hujan rendah. Morfologi daun jarak pagar yaitu berbentuk daun tunggal, berukuran di sudut 3 atau 5. Daunnya berlebar dan berbentuk seperti bulat telur dengan panjang sekitar 5-15 cm. Tulang daunnya menjari dan daunnya dihubungkan oleh tangkai daun yang berukuran 4-15 cm. Manfaat daun jarak yaitu mengatasi sembelit, mengobati sariawan, mengatasi iritasi kulit pada bayi, mengobati rematik, dan yang terakhir mengatasi berkembung atau masuk angin. Sebelum melakukan tahapan pengolahan Simplicia, mari kita siapkan alat dan bahannya. Ini dia berikut alat dan bahannya. Yang pertama, ada daun jarak 8 helai, kedua pisau, ketiga talena, keempat piring, kelima ayakan, keenam blender, ke-7 sudip, ke-8 nampan, ke-9 kertas perkamen, 10 lap bersih, dan yang terakhir ke-11 ada tempat wadah yang tertutup. Alat dan bahan udah siap semuanya, mari kita lakukan. Langkah yang pertama, yaitu pengumpulan bahan baku. Tahapan pengumpulan bahan baku sangat menentukan kualitas bahan bakunya loh. Faktor yang paling berperan dalam tahapan ini adalah masa panen. Panen daun atau herba dilakukan pada saat-saat proses fotosintesis berlangsung maksimal, yaitu ditandai dengan saat-saat tanaman mulai berbunga atau buah mulai masak. Langkah kedua, sertasi basah. Pemilihan hasil panen ketika tanaman masih segar. Nah, tahapan ini bertujuan untuk memisahkan bahan-bahan asing dan bagian lain yang tidak berguna atau bagian tanaman yang rusak seperti dimakan ulat. Langkah ketiga, pencucian. Pencucian dilakukan dengan air bersih yang mengalir, jangan pakai air kotor ya. Pencucian berguna untuk menghilangkan kotoran dan mengurangi mikroorganisme yang menempel pada bahan Simplicia. Langkah keempat, perajangan atau bisa disebut juga dengan pengirisan. Nah, perajangan ini pengubahan bentuk dilakukan untuk memperluas permukaan bagian tanaman yang digunakan agar pada proses pengeringan dapat mengering secara merata dan dengan waktu yang cepat tanpa pemanasan yang berlebihan. Langkah kelima, pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk menurunkan kadar air sehingga bahan tersebut tidak mudah ditubuhi kapang dan bakteri serta memudahkan dalam hal pengolahan proses selanjutnya. Nah, di video tersebut saya menggunakan metode lewat sinar matahari langsung dan ditutupi dengan kain hitam. Waktu yang sangat bagus untuk metode ini di bawah jam 11 supaya menghasilkan mutu Simplicia yang bagus. Langkah ke-6, sortasi kering.
Sortasi kering ini bertujuan untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian yang tidak diinginkan dan kotoran lain yang masih ada dan tertinggal di bahan Synthesia. Sortasi kering ini pada umumnya dilakukan terhadap bahan-bahan yang rusak ataupun bahan yang terlalu gosong. Langkah ke-7, penyerbukan. Setelah sortasi kering, bisa juga Synthesia langsung dikemas. Tetapi, apabila Synthesia yang digunakan akan dibuat serbuk, maka diperlukan proses penggilingan ini. Dalam video tersebut, saya menggunakan penggilingan dengan alat blender. Langkah ke-8, pengayakan. Pengayakan ini tujuannya untuk memisahkan Synthesia yang telah digiling apabila ada ukuran yang belum rata. Langkah ke-9, penyimpanan dan pengemasan. Penyimpanan bertujuan untuk mempertahankan kualitas Synthesia, baik fisik maupun jenis kadar senyawa kimianya, sehingga tetap memenuhi persyaratan mutu Synthesia. Selain itu, penyimpanan juga bertujuan untuk mengamankan produk sebelum diproses atau dikirim. Tempat penyimpanan harus bersih dan disimpan di tempat yang kering, tidak lembab, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Setiap kemasan Synthesia diberikan label, nama Synthesia, tanggal pengemasan, dan tanggal kadaluarsa. Itu dia tahapan pengolahan Synthesia dari daun jarak. Sekian dari video saya. Terima kasih. Kamsahamnida.